craniocaudal, ada sisi tepi dari vena cava superior, lalu vena azygos. Ini ada, jadi disebutkan dulu tepi sisi kanan dari craniocaudal, dari mulai kranio berarti kan mulai dari atas, dari vena cava superior, vena azygos, nah itu terus diurutkannya. Ini sisi kanan dulu ya, vena cava superior, terus vena cava superior, vena azygos, lalu vena cava superior, lalu vena azygos, lalu ada arteri pulmonal kanan cabangnya dan dinding dari atrium kanan. Lalu batas-batas craniocaudal di sinister ada dinding udara dari subclavia, lalu ada ini aortic knob, polus pulmonalis di sini, lalu ada dinding dari ventricle sinister, dan juga ada auricula dari atrium kiri. bawah tepi dinding dari ventricle kiri. tepi dinding ventricle kiri ya, jadi mulai atas subclavia, aortic knob ya, terus bisa menunjukkan polus pulmonalis, auricula, terus dinding tepi dari ventricle lateral ya. Terus Terlihat di sini ada trachea, lalu menentukan CTR. trachea di tengah, terus mengukur CTR, harus bisa mendeskripsikan gimana cara itu ya. Dari tentukan midline-nya dulu, lalu dilihat dari batas terlebar dari jantung yang kanan ke midline ditambah dengan batas terlebar dari batas jantung kiri ke midline, lalu dibagi dengan tambahkan, lalu dibagi dengan ini ya, batas dalam terlebar dari rongga dada, lalu harus kurang dari 50%. Jarak terlebar sisi dalam rongga toraks sisi kanan dan kiri ya. Kemudian Untungnya yang tadi ini yang batas kanan sama batas kiri tadi ditambah, lalu dibagi dengan jarak terlebar dari rongga dada. Selanjutnya lihat apex paru, harus sebutkan normal CTR harus berapa? kurang dari 50%. Harus sambil disebutkan normal CTR kurang dari 50% ya, harus bisa disebutkan nilai normal ya. Terus Oke, lalu dilihat apex parunya di sini, di atas dari clavicula. Setelah itu lihat subclavicula kanan dan kiri. Di sini. Melihat lapang tengah hilus kanan dan kiri, hilus pulmonal. Lalu lapang bawah basal ini. ya, jadi lapang basal paru ya, daerah sini. Yang kanan ini yang kiri ya, daerah basal paru ya. Lalu dilihat kedua hemidiafragma dan sinus costochranicusnya di sini. Jadi dari diafragma sisi kanan, diafragma kiri, kemudian harus menunjukkan sinus phrenicocostalis yang kanan dan sinus phrenicocostalis tajam ya. Jadi berarti normal. Kalau Anda bilang tajam berarti normal ya. Terus Lalu dilihat tulang-tulangnya di toraks. Ini sampai ada busuknya segitu lagi. mestinya sebelum itu pleura, ini pleura yang mana ya, harus bisa menunjukkan lokasi pleuranya. Pleura yang sisi kanan, pleura yang sisi kiri ya, harus menunjukkan lokasi dari pleura ya, ya. Pleura sisi kanan dan ini sisi kiri. Lalu
bukan gini nih. Pleura kan mengikuti tepi dari jaring paru ya. Nah, ujinya jangan ini, kalau ini berarti enggak. Pleura tepi-tepinya ini sudah tahu lokasi dari pleuranya. Kan gini, pleura ini Anda berarti enggak tahu ya. Oke, berarti ini ada garis-garis pleuranya, lalu fisura-fisuranya yang sekitar sini, ya kanan, lalu yang kiri di sini. Lalu melihat bayangan mediastinum dan jantungnya. Kamu kepake. Lalu dilihat di paru, di sini ada cabang dari arteria pulmonalis, di atas dan bawah cabang dari vena pulmonalis. Di kosta juga Anda semua harus sambil ngitung ya. Jadi kosta anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian posterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi Anda harus sambil menunjukkan bahwa Anda tahu kosta yang satu posterior mana, yang sisi kanan, yang nomor 1 mana, nomor 2. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada fraktur, Anda sudah tahu yang fraktur kosta berapa ya. Terus Lalu dilihat bifurkasi dari trakeanya sini. jadi untuk menunjukkan bifurkasio ya harus dilihat yang warna hitam ini ya, percabangan dari trakea ini yang hitam berarti bronkus yang kanan, ini yang hitam yang kiri berarti bronkus yang kiri. Tempat ketemunya berarti bifurkasio. Anda bisa menunjukkan ya. Ya, sampai sini ada yang bingung, masih bingung? Biasanya paling sering bingung menentukan simetris apa enggak. Contohnya ini cocok untuk fraktur apa, kemudian yang ini cocok untuk apa. Kalau contohnya fraktur besar radius kalian pasang ini nggak dapat poin, nggak pas. Kalau misalkan fraktur femur kalau pasang ini juga nggak pas. Kalau tibia jadi nanti harus dipaskan, harus kalian ukur dulu kira-kira pasnya yang mana, itu yang penting. Terus kemudian kita harus imobilisasi dua sendi, yaitu di proksimal dan distal. Pakaian yang menutupi harus dilepas. Kalau misalnya pasien fraktur gunting, pakaiannya gunting, jangan yang harus dilepas karena sakit, jadi langsung potong. Kemudian ada luka terbuka atau tidak, kalian langsung cek di situ. Setelah itu evaluasi neurovaskuler. Setelah evaluasi neurovaskuler, apabila ada luka terbuka, kalian rawat dengan kasa steril yang dibasahi dengan NaCl, PSF. Kemudian dilakukan pembidayaan. Setelah itu dilakukan evaluasi neurovaskuler lagi. Oke. Yang lain-lain preventing dan ini saya kasih contoh. Sudah bisa selesai. Ini syaratnya. Syarat-syarat. Jadi nanti sama prinsipnya sama sebenarnya. Siapkan alat, sepatu, semua celana, sabuk semua harus dibuka, harus melewati dua sendi, tidak boleh terlalu ketat atau terlalu longgar. Nanti kalian bisa lihatkan caranya gimana. Untuk tidak terlalu ketat, kalau terlalu longgar tidak berfungsi, kalau terlalu ketat bikin compartment syndrome. Jadi harus pas. Taunya pas gimana? Pasang bandage sendiri. Contoh misalkan. Jadi ini ya contoh, kalian harus pasang bandage sendiri. Latihan sendiri. Kalau misalkan saya melakukan pemasangan bidai, saya melakukan pemasangan bandage pada wrist, jadi pada wrist saya sendiri. Kalau saya ketatkan, kemudian saya terasa sakit, tangan saya kesemutan ya sakit, dan itu terlalu ketat. Kalian harus latihan diri, itu yang saya maksud. Jadi rambat tulangnya sendiri, terus kemudian pasang bandage sendiri, itu harus dilakukan pemasangan. Kalau kalian biasanya yang sudah terbiasa latihan Muay Thai atau boxing, biasanya bisa
kalian setelah melakukan pemasangan seperti ini, kalian rasakan terlalu ketat atau tidak. Kalau masih bisa masuk satu jari dengan mudah, itu pas. Kalau satu jari masih longgar, berarti kalian terlalu longgar. Kalau satu jari aja sulit masuk, mau satu jari, berarti terlalu ketat. Caranya ini. Oke. Yang slide saya pertama tadi itu, kemudian menyiapkan pasien dan menjelaskan prosedur yang dijelaskan, kemudian menyiapkan alat-alat. Apabila ada luka, kalian lihat di kakinya ada luka, kalian rawat dulu lukanya, kemudian ditutup dengan kasa steril. Lalu ekstremitas yang akan mau dipasang bidai disokong. Disokong itu nanti kalian lihat ada bidainya di sini. Kemudian usahakan yang pemasangan bidai pada ekstremitas yang cedera tidak berubah posisi pada saat pasien ditemukan. Terus kemudian posisi kaku harus satu sendiri di atas dan di bawah. Dan kalau pemasangan bidai pada lower extremity itu pada sisi posterior dan lateral. Kalau ekstremitas atas biasanya pada sisi dorsal. Lalu kalau ada tonjolan-tonjolan tulang, misalkan kabut fibula, malleolus medial, malleolus lateral, itu kalian harus pasang padding. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini macet. Oke, ini alat untuk remove cast. Kalau untuk melepas seperti ini, pakai bor khusus. Edukasinya adalah ini, jadi nggak boleh sampai kena basah. Kemudian ya di posterior. Nah ini kalian lihat saya menyongkong ekstremitas, caranya seperti ini, bukan langsung diangkat. Itu traksi inline, kemudian saya angkat elevasi, kemudian letakkan pelan-pelan. Ingat ya, karena nanti pas ujian ini dinilai, kalian langsung angkat gini atau kalian traksi inline baru elevasi. Itu kelihatan. Yes, jadi di traksi inline nanti saya lihatkan pas nanti ada satu orang coba ya. Baru kemudian dipasang. Sebelumnya adalah cek arteri dorsalis pedis. Lokasinya di mana nanti kalian baca. Kemudian arteri tibialis posterior. Jadi kalian harus cek CRT setiap jari. Kalau ada alat saturasi, kalian cek alat saturasi. Saturasinya berapa? Nah, kemudian ada daerah tulang-tulang yang menonjol, kalian siapkan bantalan, kasih padding. Jadi kasih bantalan di daerah tulang itu. Karena apa? Kalau kalian lakukan penekanan pada spalak itu tanpa kalian padding, lesi saraf peroneal, terutama di kaput fibula. Jadi ada pasien yang ditransfer setelah 4 jam datang sampai rumah sakit keple, kakinya drop foot karena nggak di padding. Jadi padding itu penting. Oke, nah ini lihat cara mulainya. Ini yang kalian nanti akan pertama agak sulit, tapi harus dicoba. Mulai seperti ini, satu gulungan. Jadi diangkat gini, kemudian ke distal. Itu tujuannya untuk mengunci ankle-nya ini supaya tidak banyak melakukan dorsofleksi, plantarfleksi. Oke, setelah ini overlapnya adalah 50%. Kalian lihat dari sini, overlapnya adalah 50% dengan tarikan stretch 80%. Lihat saya ada suara. Nah, kemudian dilanjutkan terus. Kalau sudah habis, kalian belum sampai ke 2 sendi, tambahkan lagi, tambahkan bandage-nya lagi. Nah ini harusnya ini dibantu, tapi harusnya tidak boleh. Tapi mestinya pada kenyataannya, kalian kan pada satu ujian melakukan sendiri, tapi pada kenyataannya kalau pasien ini settingnya di UGD dengan fraktur benar, susah untuk melakukan sendiri. Nah ini kalau kalian itu caranya gini, ditumpuk dulu. Kalau kalian bandage-nya nggak bisa, tumpuk satu gulungan baru naik ke atas ke proksimal. Seperti itu. Ini harus dilatih. Terutama kalau nanti kalian mendapat orang coba pada saat ujian, orang cobanya gede banget pahanya. Nah itu susah. Apalagi mahasiswanya gini ya. Misalnya kalau nggak besar,
orang cobanya benar-benar gede, susah, biasanya jatuh terus. Jadi kalian harus sering nyoba. Nah, ini caranya gini. Setelah selesai, ini kalian lihat. Setelah selesai, yang harus dilakukan apa? Setelah selesai, Terima kasih. apa? Cek ulang. Tadi yang waktu habis pasang, Cek darah nadi ya. cek neurovaskular. Yes. Itu. Cek neurovaskular. Ikan itu Jadi, bang cek bangsat. pasien kemudian ditanya, Pak, apakah ada kesemutan? Apakah ada nyeri yang bertambah? Apakah ada rasa tidak nyaman? Nah, ini cek arteria dorsalis pedis di antara intermetatarsal web space 1-2, kemudian ditarik ke arah dorsal. Itu adalah cek arteria dorsalis pedis. Di situ pakai 2 atau 3 jari, kemudian arteri tibialis posterior adalah lokasinya di posterior side dari medial malleolus. Kemudian cek CRT ke 5 jari. Apakah kurang dari 2 detik atau gimana? Oke? Ada yang mau tanya kan? Silakan, ada yang mau jadi orang coba? Kita langsung bergerak. Breathe. Itu yang paling sering. Breathe. Bisa radius, tinus mid atau poles. Oke. Ini fraktur di daerah ditekan. Terus apa lagi? Ada yang mau nambahkan? Caranya gimana? Simple. Cek sisi yang sehat. Kalian harus cek sisi yang sehat. Jadi kalian kalau ditanya gimana caranya, saya bandingkan dengan sisi yang sehat, ini sama, normal. Oke, silakan. Nanti pada saat ini seakan-akan settingnya langsung ujian ya. Pada saat kalian nanti ujian, itu kalian langsung menceritakan deh. Kemudian kalian langsung dilakukan apa setelah ini? Terus memilih bidang. Oke, memilih bidang. Silakan. Memilih bidang yang mana? Bisa nggak? Mati so kamera so. Nunggu menir. Ya. Oke, ini. Oke. Kalau kalian pasang ini harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Kalau sisi medial. Kalau masang di sisi medial, ini kan posterior kan di baliknya sini. Baliknya sini kan. Lateral di sini. Kalau misalkan kalian mau masang 3 dengan sisi sisi medial, usahakan diukur juga gitu. Kalau panjangnya yang sama, kalian taruh sini, kesodok. Ya. Rasanya kemeng. Itu kemengnya berapa hari. Nah, caranya gimana? Pilih yang lebih pendek. Nah, pilih yang lebih pendek ya. Karena lokasi yang penting di sini bukan di sini. Ada sesuatu yang di sini kan. Nah, oke, silakan. Ada sesuatu. Yuk. Oh iya, sorry. Mulai dari ini. Dari ini dulu. Oke, sudah bidangnya sudah siap. Oh, ketutupan gitu. Ya, kameranya kayaknya harus punya. Oke. Sebelumnya apa? Expose. Ya, buka. Segini dulu apa ya? Ya, oke, gitu. Kalau ada luka, langsung kamu ambil asa. Ya, hasil harus kamu tutup. Jangan lupa siapin untuk padding di daerah medial malleolus lateral malleolus sama di kaput fibula. Oke, satu semua. Oke, ya silakan. Nah, sokong bagian yang cedera. Oke, jadi betul. Jadi nggak boleh langsung gini, ya. Karena kenyataannya kalau kalian gini, kalau pasien fraktur, langsung frakturnya gini. Itu realnya gitu. Jadi pentingnya seperti real adalah traksi. Jadi ini inline traction. Belum kelihatan ya?
Ya, Boleh. ini Tarik. Tapi kalau maju semua ketutupan aja. Semua nanti ditanya. interaksi, kemudian baru elevasi. Setelah itu baru bibirnya dimasukkan ke posterior. Oke, yuk silakan. Oke, ya. Mau dipanggilin Ya. ini. Coba pasang 3 ya, bisa pasang 3. Coba ya. Bebas. Biasanya sih kalau kamu pegangnya empuk yang mana yang di dalam. Tapi kalau sama empuknya bebas. Anjay bisa. Biasanya sih kayak gini-gini ini di luar. Sekian. Jadi kayak gini. Untuk masukkan ini iketannya. Tapi sama aja. Oke. Nah, tampaknya sudah ketar-ketir waktu diposisikan di medial. Ya. Yuk, silakan. Gimana caranya? Langsung tempel aja. Jadi contohnya ini padding tempel sini. Oke. Tempel situ. Oke. Paling tidak kalian menunjukkan bahwa kalian tuh tahu step by step. Tahu. Kalau kalian nggak nempel padding, ya nanti minus poinnya. Jadi kalian harus tahu step by step. Yang penting cek neurovaskular. Nah, poin penting berikutnya adalah supaya memudahkan kalian. Nih ya. Jadi gulungan ini rollnya bukan menghadap ke bawah, tapi rollnya menghadap ke atas. Gitu. Itu akan memudahkan kalian. Nanti setelah ini akan saya lihatkan teknik untuk bandit sprain, ankle sprain yang paling sering, knee sprain, wrist sprain, itu kalian harus tahu caranya. Bandit. Ya, oke, bagus. Ya. Oke, bagus. Ya, langsung arahnya, trajektorinya, yes, betul start. Terus ke sini. Oke, bagus. Oke, bagus. Ya. Lancar. Ya. Memang pada saat ujian kan melakukan sendiri, tujuannya apa ya, supaya memang bisa sendiri. Tapi nantinya kalau di lapangan kalian melakukan berdua ya jauh lebih mudah, karena sendiri aja kan sudah bisa gitu. Kasih nggak perlu. Kalau sudah kepasang sedikit aja di sini, beberapa gulungan sudah nggak perlu. Jadi biasanya kalau supaya lebih mudah, yang saya lakukan gini deh. Jadi kalau habis ini saya gulung gitu ya. Ini saya bisa di ini dan saya akan ini saya handle dan terus. Jadi nggak usah bukan setelah tadi ini sudah jadi ditahan. Angkat gimana? Angkat disandarin ke itu udah ada. Sandarin Jadi two way dorong depan. Ini full stretch. Ini saya kurangi sedikit. Nah, kekuatannya segitu. Nggak boleh yang full ini langsung ditekankan. Jadi full stretch, kurangi sedikit. Kekuatannya itu 80%. Oke. Jadi nah, ini 80% tarikannya. Dan itu bukan yang tadi sekali ini kendor lagi. Dan itu kalau tadi jadinya nggak seimbang. Jadi ini tarik, ini tetap kayak harus pegang sini. Ini tarik lagi, tekan ke atas. Tarik lagi ke atas, nah, itu seterusnya. Oke, bisa? Oke.
Kayak gerak. Ini apa yang dilakukan? Ya. Cek. Vaskular. Nah, oke. Sekarang, oke, thank you, Felix, thank you. Sekarang sebagian besar adalah pronasi. Ya, thank you. Pronasi seperti ini. Pasien akan megang tangannya seperti ini. Jadi pronasi. Idealnya, kalian tahu pada saat pronasi radius ulna akan bersilangan. Jadi idealnya, posisi ideal adalah anatomi supinasi. Bagaimana mensupinasikan pasien dengan fraktur di daerah keberaki? Tidak mungkin kita langsung putar gini, ya. Masih lalu pasien teriak kesakitan. Jadi caranya adalah lakukan inline traction, inline. Jadi ini saya traksi ya, sama seperti ini tadi. Ini traksi, kemudian saya abduksi, kemudian saya rotasi, kemudian saya kembalikan. Caranya gitu. Baru dipasang split, baru dipasang pada fraktur periartikular itu tidak harus 2 sendi, cukup dengan periartikular, paham ya, bisa radius. Tapi kalau dia posisinya di sini, di antebrachial sebelah tengah, harus 2 sendi. Tapi pada pasien dengan periartikular fracture, kalian 1 sendi tidak apa-apa di daerah di sini. Jadi tidak harus melewati elbow. Jadi pasien seperti ini dipasang bandage, kemudian pasien pasang hamstring seperti itu. Oke, silakan. Iya. Apa? Fraktur bisa radius. Yes, bisa radius. Ya, udah ada keluar. Silakan. Kalau kalian kesulitan, nggak apa-apa. Baru belajar, kalian langsung pasang di daerah gini, posisi gini ya nggak apa-apa. Nggak harus di. Oke, kalau bisa diposisikan supinasi lebih bagus. Ya, pasien suruh luruskan dulu pelan-pelan. Ya, sambil ditraksinya seperti ini, traksi inline. Traksinya inline. Pantul beneran. Ya, pelan-pelan di. Nggak supinasi langsung. Abduksi dulu pasien ini, abduksi shoulder, sambil dirotasi, baru dikembalikan. Terus pasang spalnya. Oke. Ya, silakan. Ya, cek arteri radialis, arteri ulnaris. Ulnaris gimana? Gimana? Di sini. Iya. Maksudnya apa? Iya. Itu arteri. Oke. Iya, untuk bandingkan apakah sama atau enggak dari situ. Ya, silakan. Dari fracture site. Kalau kalian bingung dari mana, selalu lihat fracture site itu yang digulung. Kalau kalian bingung dari mana. Tapi kalau enggak, dari distal ke proximal. Betul. Soalnya lukanya di sini. Pergelangan tangan. Jadi ke distalnya itu dia adalah sampai ke tangan gini. ke sini deh. Enggak. Jadi ini Harus kelihatan sampai gini. ke sini. Paling bawahnya harus sampai siku. Kalau ini kan udah gini. Ke sini. Ya. Jadi ini jempol sama itu diantaranya ini harus lewat sini. Ini harus dikunci. Oke, silakan. Jangan dipusat. Harus tetap gulungannya ngadep ke atas. Kalau ada yang mau tanya silakan deh. Mendekat sini Bapak.
kan belakang sini kan. Aduh. Nah ini biasanya yang saya lihat tuh kalau kalian kesulitan itu sering kali adalah jatuh bandage-nya. Kalau jatuhnya itu sering sampai ke tanah, itu biasanya makan waktu. Jadi kalian pentingnya harus belajar megang jangan sampai jatuh. Karena kalau sudah sampai jatuh ke tanah, biasanya kamu sudah bingung, harus belum lagi waktunya habis. Jadi latihannya di situ. Itu nggak boleh benar juga. Santai bro. Sampai Oke, ini adalah contoh untuk antebrakii, distal radius. Habis ini humerus. Orang cobanya kayaknya ganti aja ya. Atau masih bertahan? Oh, udah apa? Wih, kamu luar biasa. Udah. Nanti tahun depan mau ya untuk adik kelas, nanti kamu datang lagi. Oke. Nah, sekarang ini jangan lupa cek neurovaskular setelah dipasang. Oke. Ya. Cedera itu di daerah lateral ya. Pasien itu biasanya keselionya seperti ini. Oke, biasanya keselionya itu kakinya gini. Ya. Keselio kaki gini pas berjalan. Biasanya kalau perempuan pakai high heel, terus keselio gini. Nah, ini yang oke adalah ini. Namanya ATFL, anterior talus ligament. Paling sering habis keselio, bengkak, datang ke UGD. Yang harus kalian lakukan adalah caranya jadi caranya adalah jadi kakinya ini kan yang cedera di sini nih, yang cedera sini. Mulai dari distal dulu, gulungan ngadep ke atas, bukan ngadep ke bawah, gulungan ngadep ke atas, terus kemudian tarik stretchnya ini jangan yang full 100%, tapi stretchnya 80% kira-kira. Oke, ini saya mulai satu gulungan sini, tetap prinsipnya overlap 50%, seperti ini, sampai di sini. Oke, posisikan kaki pasien plantigrade. Pasien suruh tangan begini juga bisa. Nah, begitu sudah kira-kira 1 jengkal, kalian lihat area cederanya di sini. Lakukan cross, silang seperti gini. Ya, ini saya ulangi lagi. Silang adalah ini area cederanya. Silang seperti ini. Cross sampai habis. Kalau masih ada, silang lagi. Cara pasangnya seperti itu. Hal yang sama kita lakukan pada wrist atau knee injury dan lain-lain. Contoh pada wrist. Ya. Jadi contoh pada wrist sprain, pada wrist sprain. Contoh cederanya di daerah D&C yang paling sering, distal radial joint di sini. Jadi, yang saya lakukan adalah ini bagian ini. Ini saya bandage di sini. Terus kemudian kalau wrist harus selalu dilewatkan ke distal gini, harus belakang. Ini adalah area cedera. Jadi ini adalah area yang saya cross. Ini saya cross. Terus, kalau nggak harus lewat sini, mau ditaruh di sini juga bisa. Tapi prinsipnya di cross. Gitu. Oke, ini tinggal dikecilkan. Ada yang mau tanyakan untuk sprain? Sorry. Atas masuk ini. Untuk sekarang lurus. Ya, ini paling
banyak keluar ya. Semua keluar. Ini ya. Enggak. Oke, sekarang Humerus. Humerus yang dipasang adalah medial dan lateral. Ini takut di sini. Ini takut di sini. Oke. Tidur. Pasien duduk, pasien suruh bergerak, tangannya ini seperti ini. Nah, ini yang pertama. Nah, setelah itu jadi masaknya kan di antara posterior gini, tapi di lateral medial. Oke, masanya di lateral medial, bukannya masanya di tepiak. Dan masanya di tepiak sama di sisi yang Biasalah. seberangnya. Murah. Rasanya seperti ini. Setelah itu digulung. Gulungnya itu terserah. Ya udah, jangan tutupin dong. Ini yang harus kalian latihan. Jadi gulungnya kalau saya dari sini atasnya ibu, kalian ukur. Kalau misalkan ini kok menonjol, yang ini mereka menonjol ya. Kok menonjol, ada yang ukuran lebih kecil, pakai yang lebih kecil. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Pakai yang ini yang paling kecil. Jadi kira-kira ini yang kecil ini taruh sini, ini di sini. Oke? Ini jadi ya. Nah, dari sini saya ke bagian bawah elbow. Ke bagian bawah. Jangan Kunci baca. bagian bawah. Capek sih. Ini. Udah panas Dari sini capek. ini sama. Kalau sudah gini kalian nggak usah pegang tinggal kalian naik ke atas aja. Tinggal seperti ini. Kalau masih kurang tambahin lagi. Nah, lalu gimana caranya tangannya membang? Kalau kondisi seperti ini, namanya pakai polar vertikal. Polar vertikal. Makanya, Cok. Putus-putus. Jadi seperti ini. Jelas. Jadi seperti ini. Terus ini diikat dulu. Kepalanya. Terus ditekan sini. Ukurannya ke leher gitu. Kita yang katanya pasti tangan memang aja. Kalau pernah di leher aja. Itu ikut bener, Cok. Sudah, tulis sudah, Humerus sudah, tulis sudah. Tulang Sekarang belakang. terakhir kapitula. Rata kali otak. Kan kon tempel kan. Kayak peti. Kapan dipasang? Aku bayangin, Cok. Kapan dipasang arm sling? Kapan dipasang fibroid? Udah, Kalau hand kami tadi bukan arm sling. Sekarang fibroid. Ada ke sana. Oke. Jadi caranya ini deh, memasang fibroid untuk fracture capitula. Jadi ada dua pilihan. Pertama, pasang seperti pakai handuk gini. Seimbang. Pasang gini. Oke. Sudah. Nanti kamu ambil dari sini. Ambil dari sini. Nah, pasiennya suruh gini, suruh ya, dadanya agak dibusukan. Nah, ini. Nah, ini Enak, gue yang deh. ini ya. Ini boleh diikat dulu, seperti ini. Tunjukin belakangnya deh. Kemudian dinaikkan ke atas. Terus Terus kemudian tarik.
Oke, baru nanti diikat lagi, dimasukkan di sini, terus diikat lagi. Ini diprotes. Naik-naik. Jadi prinsipnya seperti itu. Untuk fraktur clavicula ada dua. Tadi kalian baca penelitiannya, sistematik reviewnya, bagaimana. Tadi gimana aja? Jadi, Ya agak sebenarnya. fraktur yang mana yang cocok untuk